teman-teman, welcome back to my YouTube channel Rise Project Indonesia. Di video kali ini aku ingin membagikan tips bagaimana cara memproses emosi amarah. Kalau ini pertama kali teman-teman ngelihat video aku di Rise Project Indonesia, ada satu video yaitu tentang bagaimana cara healing trauma masa kecil yang mungkin sebaiknya teman-teman tonton dulu sebelum teman-teman menonton video ini. Seperti itu urutannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nonton video ini juga nggak apa-apa. Trauma masa kecil ini nggak harus yang sangat traumatis. Memang di judulnya itu tentang sexual abuse, tapi sebenarnya trauma itu tidak harus terlihat sangat ekstrim seperti trauma sexual abuse, tapi bisa juga terjadi pada saat ditolak, rejection dari orang tua, atau disconnection, atau kayak tidak memiliki orang tua yang secara emosional presence atau kurang kasih sayang kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu bentuk abuse. Oleh karena itu ada baiknya teman-teman menonton video yang itu dulu supaya lebih prepared aja. Terus abis itu ada tentang how to release fear atau cara menghadapi rasa takut, itu juga bisa ditonton. Lalu sekarang adalah cara melepaskan rasa anger atau rasa marah. Buat aku sendiri adalah tipe orang yang dulu tidak bisa marah. Sebenarnya aku maksudnya tidak bisa mengekspresikan perasaan marah ini. Jadi aku nggak pernah menunjukkan kalau aku marah, aku tidak setuju terhadap orang lain. Aku lebih terima aja dan semuanya disimpan di dalam hati. Dan karena aku melakukan hal itu, akhirnya amarah aku tuh ketumpuk. Jadi passive aggressive anger, dan keluarnya tuh jadinya aku stres sendiri, frustasi sendiri, semuanya ditekan di dalam hatiku sendiri, dan akhirnya aku tuh jadi sakit. Nah, aku nggak mau temen-temen harus mengalami hal kayak gitu. Jadi aku pengen ngebagiin apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa melepaskan rasa marah ini. Karena kalau misalnya kita punya banyak rasa marah di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, itu ngebuat hidup kita tuh jadi nggak enak banget, berat gitu teman-teman, dan kita nggak bisa happy, nggak bisa ngerasain perasaan bahagia. Kan semua orang pasti pengen lebih bahagia kan, tapi menurut pengalaman aku, kebahagiaan itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita kalau di dalam hati kita itu masih banyak amarah, masih banyak kesedihan dan ketakutan. Jadi ibaratnya ruangnya nggak cukup gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu Harry Potter, pasti tahu dong, itu ada salah satu quote-nya yang juga bisa diaplikasikan terhadap jiwa kita, yaitu si J.K. Rowling bilang kalau one is exist, the other cannot exist. Itu seperti itulah rasa bahagia dan rasa cinta itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita kalau di dalam hati kita masih penuh dengan emosi-emosi yang belum diproses, terutama emosi yang anger, yang sadness, yang fear ini. Karena ini adalah emosi-emosi yang biasanya kita nggak mau rasakan. Sementara perasaan kayak seneng, bahagia, itu semua kita bisa proses dengan gampang. Kita bisa merasakannya tanpa resistance, tanpa menolak. Nah, padahal sebenarnya emosi anger, rasa takut, rasa sedih, rasa lemah, dan perasaan-perasaan lainnya itu juga semuanya bisa diproses seperti rasa bahagia itu. Dan kalau kita udah terbiasa memproses emosi yang gak enak itu, maka ruang di dalam hati kita untuk menerima perasaan yang joyful, bahagia, kreativitas, ide, itu lebih banyak gitu space-nya. Kita bisa lebih nerima itu teman-teman. Makanya itu pentingnya untuk kita merilis anger. Sebelum aku membagikan teman-teman bagaimana cara memproses rasa marah atau melepaskan rasa marah, aku ingin minta tolong ke teman-teman untuk subscribe dan like videoku ini supaya bisa membantu algoritma biar video ini bisa ditemuin lebih banyak orang dan bisa membantu aku lebih semangat melanjutkan membuat video-video seperti ini.
teman-teman juga bisa membantu aku dengan memberi donasi berapa aja. I really appreciate it, no matter how much, it's really helpful for me. So now let's jump to how to release anger. Pertama itu, seperti biasa dalam topik anger ini, angka baiknya kalau teman-teman mau merilis anger, teman-teman pelajari dulu segala sesuatu yang bisa dipelajari tentang anger. Jadi education seperti biasa. Nah, aku akan membagikan apa aja sih yang sudah aku pelajari tentang anger sampai saat ini. Yang pertama itu adalah bahwa anger itu adalah emosi yang kita ciptakan pada saat kita tidak mau merasakan rasa takut dan tidak mau merasakan rasa sedih. Jadi anger itu tuh seperti pil mati rasa. Anger ini tuh kita menciptakannya udah jadi kebiasaan gitu. Yang kedua adalah bahwa it's okay to be angry. Jadi kebanyakan dari kita, terutama perempuan, itu dijudge dari kecil kalau kita marah itu nggak baik, itu jelek, nanti nggak ada yang mau sama kita. Padahal sebenarnya rasa marah itu adalah reaksi yang akan terjadi pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, atau pada saat kita diperlakukan dengan tidak baik, di abuse, atau boundaries kita, batasan kita dilanggar. Nah, jadi sebenarnya reaksi anger itu adalah sesuatu yang secara otomatis kita ciptakan pada saat kita tidak mau merasakan rasa sedih itu, rasa sedih akibat di abuse tadi atau dilanggar tadi, atau kebutuhan kita tidak dipenuhi tadi, yang seperti yang aku bilang. Nah, kenapa kita akhirnya jadi marah itu adalah karena kita belajar dari orang-orang sekeliling kita yang juga marah pada saat kebutuhannya tidak dipenuhi atau ekspektasinya tidak dipenuhi tadi. Jadi karena kita sebagai anak kecil itu belajar dari lingkungan kita, maka pada saat lingkungan kita melakukan sesuatu, secara otomatis kita mengikuti reaksi mereka pada saat menghadapi sesuatu juga gitu. Makanya kalau seandainya lingkungan sekitar kita pada saat sesuatu yang buruk terjadi, misalnya gitu, mereka reaksinya marah, atau pada saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, reaksinya langsung marah, maka kita juga belajar untuk melakukan hal yang sama gitu. Kita nggak tahu cara lain untuk harus gimana gitu pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau itu. Ya udah, akhirnya kita marah aja. Kita lihat dari contoh di sekeliling kita, pada saat kita marah biasanya orang yang tadinya tidak mau memberikan apa yang kita mau tuh jadi ikutin apa yang kita mau karena dia takut akan amarah kita kayak gitu. Jadi akhirnya kita belajar untuk memanipulasi orang lain dengan amarah kita. Sampai gede akhirnya kita belajar pada saat kita nggak dapetin apa yang kita mau, ya udah kita marah aja. Karena biasanya orang itu takut sama orang yang marah, akhirnya mereka akan ngelakuin apa yang kita mau, kayak gitu teman-teman. Jadi anger adalah sesuatu yang kita pelajari dari orang-orang di sekeliling kita. Namun ternyata metode yang kita pelajari dari masyarakat di sekeliling kita, cara mereka menghandle anger itu tidak sustainable untuk kesehatan jiwa kita dan tidak baik juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena pada saat kita marah ke orang lain atau menyalahkan orang lain, hubungan kita sama orang lain itu cenderung lama-lama akan rusak gitu. Sesabar-sabarnya orang sayang sama kita, kalau kita terus marah-marah atau kita menyalahkan mereka terus akan perasaan kita, pada akhirnya orang itu akhirnya akan pergi gitu. Jadi kalau teman-teman stuck di rasa anger ini tuh benar-benar akhirnya hidup teman-teman makin lama makin nggak bahagia kan. Dan kalaupun misalnya teman-teman marahnya itu nggak di lash out atau nggak dikeluarin ke orangnya langsung, biasanya teman-teman akhirnya pendem aja dan diem aja. Nah, ini juga berbahaya banget buat kesehatan mental teman-teman sendiri dan kesehatan fisik teman-teman sendiri, karena akhirnya amarah-amarah ini tuh akan ditumpuk di dalam hati sampai meledak gitu. Dan biasanya orang-orang yang amarahnya ditumpuk sampai bertahun-tahun itu punya kecenderungan untuk bunuh diri akhirnya. Itu adalah karena dia sebenarnya marah sama banyak hal di sekelilingnya, entah mungkin sama
keluarganya atau orang-orang yang ngebully dia itu, tapi akhirnya karena dia nggak bisa ekspresiin, nggak dikeluarin, nggak diproses juga, akhirnya mereka menolak untuk hidup lagi. Mungkin juga jadi marah ke Tuhan atau marah ke seluruh orang di dunia atas apa yang sebenarnya dilakukan oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang atau mungkin 100 orang yang pernah menyakiti dia. Akhirnya kurang dari 7 miliar orang lainnya ikut disalahkan dan akhirnya dia mengambil nyawanya sendiri. Dan aku sendiri juga pernah dalam posisi itu, karena dulu aku juga pernah berpikiran pengen mati, pengen bunuh diri terus. Itu adalah karena sebenarnya aku tuh marah banget sama bagaimana cara aku diperlakukan oleh orang-orang di sekeliling aku, tapi aku nggak berani speak up, aku takut untuk speak up. Dan aku juga kalau misalnya pun aku speak up, aku kayak takut aku akan lebih disakitin lagi, atau aku takut ditolak dan aku takut ditinggalkan. Akhirnya semuanya aku pendem sampai akhirnya aku stres sendiri, depresi sendiri, sakit-sakitan sendiri. Nah, oleh karena itu dari pengalaman itu aku belajar bahwa kalau kita marah dan kita katakan, kalau kita maksudnya ekspres ke orang lain, biasanya orang lain itu nggak mau terima atau kita malah dimarahin balik, atau akhirnya komunikasi kita dan hubungan kita jadi berantakan dan jadi kacau. Lalu yang kedua, kalau aku pendem, akhirnya aku yang sakit sendiri, aku yang gila sendiri, depresi sendiri, terus akhirnya aku nggak happy gitu. Jadi selama bertahun-tahun aku mikir aku harus gimana dong, frustasi kan itu jadinya, karena aku nggak tahu gimana cara memproses anger. Puji Tuhan, karena aku terus berdoa kayak, Tuhan tolong dong, aku nggak mau hidup aku begini-begini terus, aku nggak mau mati sebenarnya. Cuman pada saat itu kayak aku nggak mau mati sebenarnya, cuma pada saat itu aku mikir kalau aku mati mungkin aku bebas dari emosi perasaan marahku ini. Tapi sebenarnya enggak sih teman-teman, katanya ya setelah kita meninggal apapun permasalahan kita juga masih harus kita hadapi di alam roh. Jadi we cannot get away dari permasalahan-permasalahan kita. Oleh karena itu lebih baik kalau misalnya bisa diselesaikan masalahnya dari saat ini, itu akan lebih bermanfaat buat hidup kita sekarang. Jadi akhirnya aku belajar dari orang-orang yang tahu bagaimana cara memproses emosi. Mungkin aku juga udah share siapa aja itu di videoku yang sebelumnya, yang tadi aku udah share ke teman-teman. Mungkin aku akan taruh di description box video-video itu. Intinya akhirnya aku menemukan bagaimana caranya memproses emosi, termasuk rasa amarah ini dengan baik dan benar. Jadi tidak dipendam, tidak di lash out, tapi diproses sendiri di dalam diriku. Dan aku berharap makin banyak orang yang memproses emosi rasa marahnya ini, supaya dunia ini bisa menjadi dunia yang lebih baik gitu. Nggak semua orang kalau marah langsung lash out atau saling nyarahin. Aku ngeliat kayak misalnya orang-orang di sosial media tuh kayak berantem terus bully-bullyan, itu adalah karena mereka sendiri punya masalah anger pribadi yang nggak diproses, akhirnya tumpah kemana-mana gitu teman-teman. Itu jelek banget kan. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau setiap orang memiliki kesadaran untuk memproses amarahnya sendiri dan tidak membuangnya ke orang lain sembarangan, itu dunia ini akan berubah jadi jauh lebih baik sih mestinya. Ya nggak sih teman-teman? Karena itu I'm so passionate about sharing this topic. Oke, sekarang jump to how to release the anger. How to release the anger. Yang pertama itu, kalau misalnya teman-teman lagi marah, itu di-admit. Jadi step pertama adalah jujur dan mengakui kalau teman-teman tuh lagi marah. Teman-teman bisa mengakuinya sendiri aja itu udah cukup. Tapi kalau teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang yang trigger emosi teman-teman, itu juga nggak apa-apa sih. Bisa juga bilang kayak, permisi ya, aku lagi terpicu emosinya, kayak gitu. Jadi bisa undur diri. Nah, satu hal yang ingin aku bagikan tentang anger, seringkali kan kita marah karena apa yang orang lain perbuat. Nah, namun sebenarnya seperti yang pernah dibahas juga sama teman aku Sita di video tentang menormalisasikan komunikasi otentik, linknya juga akan taruh di bawah ini. Pada saat kita terpicu emosinya sama satu orang,
sebenarnya bisa aja yang kita marahnya bukan sama orang itu aja gitu, tapi amarahnya tuh udah ketumpuk dari dulu dan orang ini kebetulan mengatakan hal yang sama atau situasinya tuh mirip dengan apa yang pernah teman-teman alami sebelumnya. Dan biasanya kejadian yang udah ketumpuk ini tuh bisa banget asalnya tuh dari masa kecil teman-teman. Jadi bisa jadi biasanya kita tuh sebenarnya marah sama figur ibu atau figur ayah kita, cuman kan pada saat kita kecil sampai gede sebenarnya masyarakat itu selalu bilang kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua, kita nggak boleh marah sama orang tua, kita harus hormat. Nah itu benar sih, kita nggak boleh kurang ajar. I think kita nggak boleh kurang ajar ke semua orang, baik itu tua atau muda. Kalau emang kita bisa nggak marah ya syukur, tapi kalau sebenarnya kita marah tapi kita pura-pura nggak marah, nah itu tuh yang nggak bagus buat diri kita sendiri dan untuk relationship kita sama orang tua kita. Jadi benar-benar akuin aja kalau emang marah, ya akuin. Jadi step pertama untuk release anger adalah untuk mengakui. Mungkin beberapa dari teman-teman terutama yang cewek yang dari kecil udah diajarin untuk nggak boleh marah, ini sulit untuk mengakui kalau teman-teman tuh sebenarnya marah. Banyak dari orang yang ditanya kamu marah ya? Enggak. Nah itu biasanya adalah mereka juga masih takut untuk mengakui kalau sebenarnya mereka marah karena mereka pengen dilihat sama orang lain itu mereka adalah orang yang bijaksana, spiritual. Orang yang bijaksana dan spiritual itu tidak boleh marah. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu tuh yang akhirnya ngebuat kita pura-pura tidak marah padahal marah. Nah itu berbahaya banget. Jadi itu yang ngebuat hidup kita stuck karena kita pura-pura sudah tidak marah padahal masih marah. Jadi daripada kita pura-pura, lebih baik kita akuin aja kalau kita tuh memang masih marah. Kita berangkat dari titik itu daripada kita bilang nggak marah kok tapi dalam hati kita pendem lagi, kita akhirnya itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Jadi number one is admit, honesty, jujur. Jadi kejujuran itu adalah yang akan membantu untuk membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah apapun. Kalau misalnya teman-teman bisa jujur sama orang yang ngebuat teman-teman marah, teman-teman jujur aja tapi nggak usah nyalahin juga. Jadi langsung bertanggung jawab sama perasaan teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman marah, bisa bilang aku marah nih tapi aku proses dulu ya gitu. Karena seringkali kita tuh marah bukan ke orangnya tapi ke perbuatannya, seperti itu teman-teman. Jadi mulai belajar berkomunikasi seperti itu. Just admit it, jujur kayak gitu ya. Yang kedua adalah release it physically. Jadi ekspresiin rasa marah itu secara fisik. Kayak aku tuh nggak bisa mengekspresikan rasa marahku dari kecil kan, dari umur ya pokoknya nggak tahu deh dari umur berapa, pokoknya aku nggak pernah marah aja. Orang lain ngeliat aku tuh aku selalu senyum, aku orang yang kelihatannya lembut dan selalu menyenangkan orang lain, padahal dalam hati aku tuh aku punya banyak anger yang aku simpan gitu. Jadi passive aggressive anger. Nah akhirnya pada saat aku udah meledak, udah sakit-sakitan dan kejadian di sekeliling aku itu mulai ngebuat aku gak tahan gitu, udah ibaratnya luka aku dari kecil tuh udah dicolok-colok gitu. Itu akhirnya aku meledak, marah kayak orang gila gitu. Akhirnya aku ketemu terapis aku, dan sama terapis aku dikasih selang. Aku udah gak pakai si selangnya untuk mukul bantal. Nah tapi sekarang sih aku udah gak pakai selang lagi, aku bisa pakai bantal apapun aja kayak gini temen-temen. Kalau aku lagi marah dan aku kesel banget, ya udah aku pukul aja bantal ini kayak bak kayak gitu, biasain kayak gitu. Emang rasanya awalnya aneh, tapi lanjutin aja 15 menit gitu. Akhirnya teman-teman bakal keluar gitu. Dan kalau udah capek biasanya kayak bisa, kenapa sih aku marah kayak gitu. Jadi itu yang diajarin sama terapis aku dulu untuk release anger. Bisa pakai bantal dikucilin atau pakai handuk nih, bisa diremes-remes kayak gini.
Atau teman-teman bisa melakukan hal-hal fisikal lainnya seperti nyikat kamar mandi atau ninju ya, atau olahraga lainnya yang ada kayak impact kayak gitu. Itu tuh bagus untuk ngerilis emosi. Bahkan waktu itu aku pernah waktu aku lagi jalan-jalan ke Queenstown di New Zealand, itu ada namanya angry room, dimana kita tuh bisa mecah-mecahin botol, bisa mukul pakai baseball bat. Itu tuh bagus banget. Jadi cara mengekspresikan amarah dengan aman tanpa menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, keluarin aja gitu energinya gitu. Kayak kan kalau bantal atau selimut kan tidak punya sistem syaraf ya, jadi kalau di marah-marahin, dipukulin itu tuh dia nggak bakal ngerasa sakit kan temen-temen. Jadi lebih baik mukulin bantal itu atau mukulin sak tinju daripada temen-temen mukul orang atau mukul anak atau mukul binatang atau nyakitin binatang. Nah, lebih baik benda mati aja yang nggak bisa merasakan sakit. Dulu aku juga pernah rilis angernya tuh, aku pakai buku telepon yang yellow page zaman dulu tuh, bener-bener aku robek-robek. Ada nggak ya bagian yang bisa aku robek? Jadi ya teman-teman, dulu aku kalau ngerilis anger tuh kayak gitu, kayak kayak gitu. Terus ya waktu aku kesel banget, itu satu ruangan itu tuh isinya bener-bener kertas kayak gitu. Karena dulu kan aku emang punya banyak banget anger yang kesimpan kan. Jadi ya seperti itu sih teman-teman. Yang kedua, anger itu memang harus dirilis secara fisik, karena itu kan energi ya, energinya mesti dikeluarin semua biar teman-teman sehat gitu, misalnya kayak keluar. Nah, kalau udah teman-teman puas gitu ngeluarinnya, teman-teman ambil waktu untuk journaling, terus tulis perasaan teman-teman. Kayak misalnya aku marah karena gini. Kan biasanya kayak gitu tuh bisa. Nah, saran aku pada saat teman-teman menulis jurnal ini, teman-teman selalu berpikiran tentang perasaan teman-teman, tapi teman-teman jangan nyalahin orang. Gini, dia nih kayak gini, tapi lebih nanyanya gini, apa sih sebenarnya yang aku butuhin dari orang ini? Aku maunya diperlakukan seperti apa sih, kayak gitu. Jadi kebutuhan aku, misalnya terakhir aku merasa kesel karena ada orang yang nggak menghargai karya aku. Misalnya kayak aku disuruh mendesain tapi semua karya aku ditolak, terus nggak dikasih tahu alasannya. Jadi aku kan agak kesel gitu ya. Akhirnya aku tanya sama diri aku setelah aku pukul bantal, apa sih sebenarnya yang aku butuhin gitu dari orang ini? Oh, aku maunya aku dihargai. Oh, aku maunya apa yang aku sudah kerjakan dengan kerja keras ini tuh diterima dan dihargai. Jadi aku butuh diterima dan dihargai, tapi orang ini tidak bisa memberikannya kepada aku penghargaan itu dan penerimaan itu. Akhirnya aku kan merasa sakit kan nggak enak kan, kayak kita berharap untuk diterima dan dihargai tapi kita tidak diterima dan tidak dihargai, akhirnya perasaannya adalah rasa sakit. Nah, kalau teman-teman udah bisa rasain rasa sakitnya itu di badan, teman-teman tarik nafas dan rasain rasa sakit itu di badan. Misalnya rasa sakitnya di mana? Di dada kah? Atau di manakah? Terus rasain aja. Kadang-kadang itu bisa ngingetin teman-teman ke masa lalu, waktu teman-teman merasa tidak dihargai, tidak diterima juga sama orang lain. Karena biasanya apa yang terjadi pada saat kita besar itu kurang lebih adalah pengulangan dari apa yang kita alami waktu kecil, yang kejadian itu belum benar-benar kita sembuhin. Itu biasanya yang terjadi di masa depan, masa sekarang dan masa depan kalau kita belum menyelesaikan masalah-masalah itu. Makanya penting banget untuk melepaskan emosi-emosi
tumpukan emosi dari masa lalu supaya nggak kebawa-bawa sampai masa depan. Karena kalau kita tidak lepaskan tumpukan emosi dari masa lalu itu, di masa depan itu akan terulang-ulang terus kayak gitu. Makanya kebanyakan orang yang dulu pernah di sexual abuse, kedepannya di sexual abuse lagi. Kalau dulu di masa lalunya dibully, ya dia bakal dibully lagi. Mungkin bulinya nggak separah yang dulu, tapi tetap terus berulang-ulang karena law of attraction itu ya begitu, tugasnya emang untuk men-trigger luka-luka masa lalu yang belum diproses dengan baik dan benar kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin aku recap dulu tadi. Step pertama itu adalah mengakui dan jujur kalau memang teman-teman marah. Step kedua itu release physically kalau teman-teman merasa butuh release. Lalu yang ketiga itu journaling. Journalingnya itu menceritakan perasaan teman-teman. Awalnya nggak apa-apa sih, bebas, rasain, utarakan semua yang ada dalam isi hati teman-teman dalam surat itu tanpa kontrol. Lalu kalau udah puas, teman-teman bisa tanya kebutuhan teman-teman tuh sebenarnya apa sih. Seperti tadi contoh yang kalau contoh aku tadi kan, kebutuhan aku adalah untuk diterima dan dihargai. Nah, kemudian masuk ke step 4, yaitu merasakan gimana sih rasanya ditolak, tidak diterima, gimana sih rasa sakitnya tidak dihargai. Nah, itu biasanya kalau kita duduk cukup lama untuk merasakan emosi itu, atau sambil ngelakuin kegiatan sehari-hari nggak apa-apa, tapi tetap sambil dirasain perasaannya. Kalau aku sih bisa sambil kerja, bisa sambil membersihkan rumah, itu aku bisa tetap in touch sama emosi aku. Jadi aku nggak dengerin musik, aku nggak membuat distraksi, tapi benar-benar aku rasain emosi itu. Jadi berduka aja, grieving. Jadi benar-benar belajar untuk menerima perasaan sedih itu. Karena kalau misalnya katanya si Louise Hay sama Bapak John Bradshaw yang nulis buku Homecoming sama You Can Heal Your Life, si Louise Hay itu dibilang grieving atau berduka itu adalah emosi yang bisa menyembuhkan. Jadi itu adalah perasaan yang harus dirilis untuk bisa benar-benar sembuh. Jadi selama teman-teman tidak mau berduka atau meratapi kesedihan itu, ya teman-teman nggak bisa sembuh dari trauma atau luka batin yang ada dalam diri teman-teman, yang membuat teman-teman akhirnya jadi marah-marah gitu, jadi gampang marah. Seperti itu teman-teman. Ya, yang keempat itu setelah journaling adalah mengizinkan rasa sakit itu untuk keluar dari jiwa teman-teman. Nah, untuk bisa teman-teman allowing atau tidak menahan perasaan sakit ini, itu butuh proses karena kita dari kecil udah diajarin untuk justru menghindari rasa sakit. Jadi kita cenderung untuk mencari pengalihan isu gitu. Jadi pelarian kita biasanya bisa dari makanan, bisa dari nonton, bisa dari menyibukkan diri, bisa dari minta ditemenin terus, ngajakin ngobrol terus sama teman-teman, ketemuan sama orang. Jadi kita nggak pernah benar-benar berani untuk sendiri dan untuk rasain emosi kita yang sebenarnya itu gimana. Jadi saran aku adalah belajar untuk pelan-pelan spend time waktu sendiri dengan diri teman-teman sendiri untuk duduk dan rasain perasaan teman-teman yang sebenarnya itu seperti apa sih, how you really feel inside kayak gitu. Jadi belajar untuk lepasin distraksi. Kadang-kadang kita minta temen untuk dengerin kita terus-terusan, tapi masalah kita nggak selesai-selesai adalah karena kita nggak mau ngerasain perasaan itu, tapi kita malah minta orang lain untuk terus-terusan dengerin kita atau ikut merasakan perasaan kita. Tapi orang lain nggak bisa merasakan perasaan kita untuk diri kita. Jadi benar-benar harus kita yang merasakan perasaan kita sampai sembuh gitu. Mereka mungkin bisa bersimpati, tapi yang bisa ngelepasin dan berduka untuk diri kita itu cuma diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi saran aku adalah untuk belajar vulnerable sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman awalnya itu memang butuh banget bantuan orang,
terutama coach yang memang bisa mendampingi, kayak coach aku dulu mendampingi aku gimana sih caranya untuk bisa memproses emosi sendiri. Dan pasti awalnya teman-teman tuh takut, oleh karena itu aku saranin kalau bisa ya, kalau emang bisa ya oke banget teman-teman nabung untuk bisa bayar coach, itu worth it sih buat aku. Namun cari coachnya bener-bener coach yang membuat teman-teman bisa mandiri memproses emosi teman-teman sendiri, bukan ketergantungan terus sama dia kayak gitu ya. Itu saran aku. Mungkin suatu hari nanti akan aku bahas lebih lanjut soal memilih coach dan juga membahas lebih lanjut soal vulnerability ini. Bagaimana cara menjadi vulnerable itu nanti akan ada di video selanjutnya. Aku bakal duet lagi sama Sita dari Mohini Love Project. Jadi mungkin dari video itu teman-teman bisa belajar lebih banyak, dan aku yakin banyak sumber-sumber lain di internet yang teman-teman bisa search. Mungkin banyaknya dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman yang bisa berbahasa Inggris, just keep watching and keep learning. I think you'll be okay. Kayak gitu teman-teman. Jadi allow the pain. Nah, kalau misalnya teman-teman udah belajar allowing the pain dan belajar untuk vulnerable, nanti kedepannya teman-teman pas ada sesuatu yang ke-trigger itu nggak perlu marah lagi sama orang. Bahkan teman-teman udah nggak perlu lagi pukul-pukul bantal. Kalau kayak aku sekarang udah jarang banget aku butuh pukul-pukul, karena aku udah lebih menerima gitu, udah lebih ikhlas. Jadi sebenarnya kalau kita ikhlas, kita nggak perlu marah kayak gitu. Jadi langsung diterima aja rasa sakitnya, kita bisa langsung ke griefnya atau ke rasa sedihnya. Cuman kalau misalnya emang belum bisa seikhlas itu, ya kita jangan pura-pura ikhlas gitu. Kadang-kadang kalau kita pura-pura ikhlas padahal belum ikhlas, itu yang membuat masalah itu nggak selesai-selesai dan emosi itu nggak lepas-lepas. Jadinya teman-teman muter-muter di situ aja. Makanya harus jujur. Kayak aku sendiri juga mesti kadang-kadang aku nggak jujur, nggak mau bilang kalau aku tuh sebenarnya masih butuh untuk ngamuk-ngamuk loh gitu, karena aku belum benar-benar ikhlas kayak gitu. Dan ya nggak apa-apa, emang kalau belum ikhlas pun nggak apa-apa, nggak usah ngejudge diri sendiri kayak kamu bukan orang yang baik deh, kok nggak ikhlas sih, itu jangan deh. Jadi sabar aja sama proses kita. Kalau emang kita belum ada di sana, don't fake it gitu, karena semakin kita fake it, semakin kita berpura-pura, semakin kita jauh mencapai tujuan kita. Lebih baik jujur aja apa adanya. Di mana teman-teman sekarang posisinya, kalau emang belum ikhlas ya nggak usah pura-pura udah ikhlas gitu. Justru belajar setiap hari untuk kayak nerima dan rasain rasa sakitnya. Jadi semakin kita menerima rasa sakit itu, secara otomatis kita nggak perlu marah lagi gitu teman-teman. Kalau mau belajar untuk vulnerable itu sebenarnya gampang banget. Kalau teman-teman lihat bayi yang masih muda, yang umurnya di bawah 2 tahun, itu mereka semua vulnerable, dan kita semua pernah kayak gitu. Jadi misalnya bayi ini nggak sengaja kejedot, iya pas dia kejedot dia bakal langsung nangis kayak, nah begitulah namanya vulnerable. Jadi jujur sama emosi, dia akan langsung nangis, nggak pakai marah, nggak pakai dipendem, nggak pakai malu. Nah seperti itulah yang sehat. Sementara kalau kita sebagai orang dewasa misalnya kejedot dan itu sakit, kita malah kadang-kadang kayak kesel, ngapain, kayak kenapa sih nih pintu ini, siapa sih yang naruh gitu lah. Jadi kita malah nyalahin orang di sekeliling kita atau nyalahin lingkungan di sekeliling kita. Itulah disitulah itu namanya anger. Itu menyalahkan apa yang ada di luar atau menyalahkan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita vulnerable aja, stay like a little child yang di bawah 2 tahun itu, kita bakal bisa langsung nangis, dan setelah kita nangis kita bakal lega, dan kita bakal udah lepas energi negatifnya, itu udah langsung bisa terlepas dari jiwa kita, dan itulah yang sehat kayak gitu teman-teman. Jadi belajar untuk be like a child. Kalau teman-teman beragama Kristen dan pernah baca Alkitab juga dibilang di situ, jadilah seperti anak-anak karena mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Itulah menurut aku alasannya kenapa hati kita sebisa mungkin
se-humble itu, seperti anak kecil yang tidak berpura-pura, jujur aja apa adanya. Sayangnya masyarakat kita, kalau misalnya kita sebagai orang dewasa jatuh nangis kan biasanya dibully atau diremehin atau direndahin atau cengeng atau apa kayak gitu. Itu kan cara mereka untuk menekan emosi kita. Namun teman-teman kan udah tahu kan kalau kita menekan emosi itu akan buruk buat kita sendiri dan buat orang lain juga yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu belajar untuk mengabaikan cemoohan orang, biarin aja, ya nangis aja, palingan dilihatin orang kayak gitu. Aku sendiri sering nangis di motor, di mana dan aku lebih suka nangis di rumah, karena kalau misalnya bisa menghindari bully orang ya dihindari aja deh teman-teman. Gak usah menambah-nambah penderitaan ya kan, kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah step how to release anger. Mungkin kedengarannya mudah, tapi pada prakteknya ini bakal lumayan challenging karena ini sesuatu yang mungkin ya butuh proses aja sih. Jadi teman-teman, saran aku adalah sabar. Kalau buat aku sih kebanyakan proses angerku itu adalah merasakan kesel-keselnya karena tidak dicintai, tidak diterima, tidak didengar, terus di sexually objectified atau dianggap sebagai objek, terus tidak di respect atau tidak dihargai, terus diperlakukan dengan tidak adil berdasarkan gender. Itu udah isu sosial ya. Memang secara umum kita masih tidak diperlakukan secara adil karena gender, diskriminasi gender itu. Kemudian marah karena di-abuse, marah karena disalahkan, marah karena dipermalukan. Kayak ya sebagai sexual abuse survivor itu biasanya kita kayak kamu harusnya malu kayak gitu loh. Kayak secara tidak sadar banyak orang yang seperti itu. Terus kemarahan aku adalah marah karena disuruh bertanggung jawab atas hal-hal sebenarnya bukan tanggung jawab aku. Kayak ada satu kemarahan dimana kayak kenapa sih banyak banget rasa sakit yang harus aku proses, padahal aku nggak salah apa-apa gitu. Maksudnya dari kecil aku nggak salah apa-apa, tapi aku menerima banyak perilaku orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya menyakiti hatiku dan akhirnya merusak hidupku, dan akhirnya aku harus bertanggung jawab sama perasaan sakit itu dan aku harus ngerasain sakit itu. Jadi awalnya emosi-emosi ini nih itulah yang ngebuat aku marah gitu karena aku nggak dapetin semua itu. Tapi pada akhirnya sekarang yang aku pelajarin adalah semua emosi rasa marah itu udah nggak perlu lagi aku rasain, karena aku sadar kebutuhan aku sekarang sudah bisa dipenuhi oleh diriku sendiri gitu. Jadi semakin kesini aku semakin sadar orang-orang sekeliling aku tuh cuma trigger aja dari emosi-emosi yang belum aku bisa rasain. Dan kayak gini loh, kayak ternyata orang lain tuh cuman mencerminkan emosi yang belum bisa aku kasih ke diriku sendiri. Jadi misalnya kemarin aku merasa tidak dihargai dan aku merasa tidak diterima sama orang lain. Nah itu alasannya adalah karena aku sendiri belum sepenuhnya menghargai diriku sendiri dan belum sepenuhnya menerima diriku sendiri gitu. Nah karena orang lain memicu emosi kesedihanku itu, akhirnya aku bisa nangis dan bisa mulai saat itu aku merasa oke, mulai saat ini kebutuhan aku untuk menerima diriku sendiri dan menghargai diriku sendiri itu aku akan lakukan. Jadi aku memiliki kesadaran itu. Dan di samping itu aku juga nggak sendirian. Tuhan itu udah memberikan aku semua hal yang aku butuhkan secara emosional, bahkan secara fisikal. Tapi selama ini aku nggak bisa menerimanya dan aku nggak bisa merasakannya karena aku penuh dengan amarah dan kesedihan ini gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya
angernya udah rilis, kita jadi sadar kalau sebenarnya apa yang kita harapin dari orang lain itu semua udah ada dalam diri kita dan Tuhan sudah menyediakannya. Cuma selama ini kita tidak bisa merasakannya dan kita tidak bisa mensyukurinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi salah ekspektasinya tuh ke orang yang salah kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Pada akhirnya kalau misalnya teman-teman udah bisa memproses emosi rasa marah ini dengan baik dan benar, pada saat kita berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa lebih tenang dan kita nggak takut lagi dan kita nggak berharap lagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, karena kita sudah bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri dan kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Terus kalau misalnya orang lain berlaku baik buat kita, itu akan jadi bonus yang bisa kita syukuri. Dan kalau orang lain berlaku tidak baik kepada kita, ya kita bisa melihat itu sebagai kita tidak menyalahkan diri kita lagi dan kita tidak marah juga lagi ke orang lain karena emosi marah kita udah lepas kayak gitu. Jadi benar-benar justru kita bisa memiliki compassion atau rasa belas kasihan ke orang yang menyakiti kita kayak gitu teman-teman. So I guess itu aja sih yang pengen aku bagikan di video kali ini. Aku nggak tahu apakah itu cukup jelas. Semoga itu cukup jelas. Mungkin kedengarannya sangat simple. Aku juga kayak wow, it's pretty simple kedengarannya, cuma prakteknya memang mungkin butuh banyak latihan. Sebenarnya semua hal ini lumayan simple sih, cuma butuh banyak latihan dan butuh motivasi yang kuat untuk melakukannya, untuk merasakan rasa sakitnya kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau bagian-bagian yang belum teman-teman mengerti yang ingin dijelaskan lebih lanjut, silahkan put your comment below, and mungkin kedepannya aku bisa bikin video lain gitu teman-teman. I hope you have a beautiful day. Dan sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye, God bless you.